Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Kali ini saya akan memberikan beberapa hal yang perlu diwaspadai pada saat seseorang itu akan pergi umroh, dan tentunya dengan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ini, mudah-mudahan ibadah Bapak Ibu bisa tambah lancar, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, silahkan dari sekarang persiapkan tempat uang yang aman. Itu yang pertama. Tips dari saya, yang pertama, silahkan Bapak Ibu membeli kaos dalam yang ada kantongnya. Itu ya, biasa disebut dengan kaos kantong Doraemon. Ya, itu sangat efektif ya. Jadi karena kantongnya itu besar, bisa masuk uang, bahkan bisa simpan HP dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian tips yang kedua mengenai uang ini, diusahakan jangan sampai melebihi 100 juta. Ya. Adapun kalau ingin membawa uang lebih dari 100 juta, supaya laporan ke Bank Indonesia. Karena memang peraturannya ya, maksimal 100 juta rupiah. Nah, kemudian agar lebih aman lagi, apabila Bapak Ibu ya mungkin rezekinya banyak ya, turah-turah, silahkan membawa uang tunai ya, sebagian, kemudian sebagiannya itu lebih baik disimpan di tabungan sehingga nanti bisa menggunakan kartu ATM pada saat di Mekah Madinah, itu ya. Jadi ini tipsnya seperti itu. Dan apabila ada niatan ya ingin sedekah di tanah suci, ya, Abah menyarankan dari sekarang itu mempersiapkan uang real. Karena kemarin itu ada yang nanya, Abah bagaimana kalau saya ini sedekahnya itu pakai uang rupiah? Ya boleh-boleh saja. Hanya saja ya, bagi yang menerimanya itu, kalau uangnya 50 ribuan atau 100 ribuan itu mudah untuk penukarannya. Tapi kalau yang dikasih 5 ribu, 10 ribu tuh terkadang dia merasa kesulitan. Insya Allah seperti itu. Untuk itu alangkah baiknya agar dia mudah untuk menggunakannya, bisa menukar ya, pada saat masih di Indonesia. Ya, bisa misalnya recehan itu 5 real, 10 real, itu ya, untuk sedekah di sana. Supaya dipersiapkan dari sini, ya. Jadi, ada juga orang yang bertanya, Abah, baiknya itu nukar uangnya itu di Indonesia apa di sana? Abah sarankan lebih baik menukar di sini, supaya nanti kita di sana tinggal menggunakannya. Nah, itu yang lebih efisiennya seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, ini khususnya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali umroh, mungkin ada keinginan untuk mencium Hajar Aswad. Apabila pada saat di pelataran Ka'bah, Bapak Ibu sedang tawaf sunnah, sedang berada di situ, kemudian ada yang mengajak, ya, ayo Pak, Bu, saya bantu untuk mencium Hajar Aswad. Abah sarankan supaya jangan mau. Karena ujung-ujungnya nanti pada saat setelah selesai itu akan dimintai uang. Bahkan uangnya itu ya cukup besar mintanya. Itu ya, diusahakan jangan. Itu saran Abah ya. Lebih baik kalau memang sekiranya ingin mencium Hajar Aswad, lebih baik cari teman supaya ada temannya. Itu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, pada saat setelah selesai umroh, itu kan yang terakhir itu ya Bapak Ibu insya Allah nanti berada di area sa'i ya, Safa Marwah, dan terakhir nanti ada di Bukit Marwah. Nah, diusahakan umpama ada yang menawarkan gunting, karena ternyata sampai saat ini ya insya Allah masih ada. Nah, itu jangan langsung diambil. Lebih baik kalau umpamanya tadi lupa, tidak membawa dan sebagainya, lebih baik tanya ke temannya. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, mengenai tahallul ini tidak wajib atau tidak harus ya memotong rambutnya itu di Bukit Marwah. Umpamanya
Bapak Ibu pulang ke hotel kemudian motong di hotel, itu juga sah. Atau barangkali bapak-bapaknya ya, setelah umrohnya selesai kemudian menuju langsung ke tempat potong rambut, kemudian motong rambut di situ, itu juga sah. Itu ya. Jadi tidak wajib di Bukit Marwah. Itu ya. Ini sekedar masukan dari segi keilmuannya. Ya, tidak diwajibkan di situ, tidak. Adapun umpama ingin di situ bertahalulnya diperbolehkan. Itu ya, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, ini perlu diwaspadai khususnya untuk laki-laki. Pada saat setelah selesai umroh, silahkan ya, bapak-bapaknya menuju ke salon. Ya, barangkali ingin dicukur botak atau barangkali ingin dicukur pendek. Hanya saja di sini saya memberikan tipsnya. Jadi pada saat nanti ya, menuju ke salon itu lebih baik tanyakan terlebih dahulu harganya. Jadi harganya insya Allah saat ini ya masih 10 real. Tapi kalau untuk musim haji kemarin mungkin bisa jadi lebih dari itu. Tapi kalau untuk musim umrohan saat ini insya Allah masih 10 real. Itu harganya. Silahkan dipersiapkan uang pas 10 real. Kalau tidak bisa, tidak mengerti bahasa Arab, ya bilang saja ya, potong botak atau cukur botak. Insya Allah mereka mengerti, kemudian bilang ya 10 real. Keluarkan saja uangnya. Itu tipsnya. Ya. Nah kemudian pada saat dicukur itu, umpama dia menawarkan hal-hal yang tidak paham, lebih baik menjawab la. Ya, artinya tidak. Kalau sudah selesai, umpama cukur gundul, ya sudah, pamitan, pergi saja. Ya, andai kata dia menawarkan yang macam-macam. Sebab ya, dikhawatirkan nanti rambutnya dikasih sampo, di macam-macam lah. Nah, sedangkan ya, biasanya mereka itu insya Allah minta bayaran yang mahal. Tuh ya. Jadi intinya masih 10 real. Dan insya Allah di depan salonnya itu mereka biasanya berdiri menawarkan ya 10 real, ya cukur botak, biasanya seperti itu ya. Selanjutnya yang kelima, ini supaya hati-hati untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali umroh. Bagi laki-laki umpama berada di Madinah ya, umpama pada saat duduk-duduk ya di pelataran masjid atau barangkali di dalam masjid juga, terkadang ada ya, seseorang itu datang menghampiri, kemudian dia menanyakan ya, bisa bahasa Inggris apa tidak, atau dia pura-pura apalah umpamanya, ujung-ujungnya dia minta bantuan, ujung-ujungnya dia minta uang. Nah ini sudah sering Abah lihat dan Abah sendiri juga pernah ngalami. Nah ini lebih baik dihindari, lebih baik pergi ya, karena itu merupakan suatu modus ya. Insya Allah itu modus, dia itu minta bantuan dan sebagainya hanya modus saja. Insya Allah seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian bagi ibu-ibunya juga sama. Umpama ada ya ibu-ibu tua mendekat, kemudian mijit-mijit dan lain sebagainya, ujung-ujungnya minta uang. Itu ya seperti itu. Dan itu sudah terjadi sebagaimana yang sering Abah lihat. Nah, untuk itu ya di sini Abah sampaikan ya supaya hati-hati ya. Intinya kalau memang kita ingin sodakoh, lebih baik kita sodakoh ke fakir miskin. Atau ada juga, terkadang umpama kita tuh di bis, umpama yang langsung ke Madinah umpamanya ya, dari Indonesia langsung ke Madinah. Kadang-kadang lagi nunggu turun sebelum ke hotel tuh datang ya orang-orang yang berbagai macam. Ya ada yang dibalut-balut dikasih obat merah, ada yang bawa anak, semacam-macam, yang minta uang dan sebagainya. Nah ini indikasinya hanya modus ya. Dia modus pura-pura, tuh ya, seperti itu. Jadi dia tahu kalau orang Indonesia itu orangnya baik-baik, ya. Nah, padahal ya, semua itu Abah pernah melihat sendiri di Madinah. Pura-pura dia nggak bisa jalan dan sebagainya, nggak taunya lari, ya. Ada petugas dikerjai sama mutawib, lari dia kabur. Ya, jadi itu semua modus, ya, seperti itu. Insya Allah seperti itu, ya. Kemudian yang keenam, ya, pada saat Bapak Ibu ingin memberikan sedekah uang ke siapa saja, baik itu para petugas kebersihan yang ada di Masjidil Haram maupun di Madinah,
supaya jangan terlihat oleh banyak orang. Ya. Jadi tipsnya seperti itu. Jangan kita umpama buka dompet di depan mereka, nanti mereka manggil temannya, ya, bahkan nanti ada orang-orang yang kurang baik datang. Nah, itu harapan Abah, jangan sampai terjadi seperti itu. Berarti kalau ingin kita memberi ke seseorang yang sekiranya dianggap membutuhkan, silahkan ya diusahakan jangan sampai terlihat orang. Itu ya. Kemudian yang ketujuh, ya, hati-hati pada saat acara city tour, ya, dengan tukang foto, karena ternyata masih ada lagi. Ya, tempo hari itu sudah dirazia oleh polisi yang ada di sana. Terkadang ya tadi kucing-kucingan, kadang ada lagi, kadang timbul, kadang hilang, tuh ya. Nah, diusahakan kalau umpamanya pada saat di Jabal Rohmah, ya, ada seorang laki-laki menawarkan foto-foto, mengalungkan sorban dan sebagainya, hindari, jangan mau. Itu aja intinya. Karena apa? Karena nanti biasanya itu ya minta bayaran yang tinggi. Apalagi sekarang ini kan sudah memiliki handphone yang canggih, tidak perlu menggunakan foto-foto seperti itu lagi, ya. Ini pesan Abah, karena ya insya Allah masih saja ada 1-2 orang yang pernah mengalami seperti itu. Selanjutnya, ya, yang ke-8, ya, diusahakan ya, pada saat Bapak Ibu ya berada di dalam masjid, ya, di dalam masjid ini ya, diusahakan kalau ada petugas, ya, baik itu polisi atau yang lainnya, jangan dipoto orangnya, ya. Jangan, ya, orang lagi tugas kemudian kita shooting, kita foto, kita bikin video, itu jangan. Karena tempo hari ya pernah ya, teman Abah, ya teman istri Abah kebetulan kan itu di luar, padahal di luar pada saat bulan Ramadan. Dia tuh shooting tuh maksudnya ngambil gambar, tapi di situ terlihat ada petugasnya. Ya. Langsung, ya, kebetulan yang melihatnya itu dari atas, langsung dia memerintahkan anak buahnya untuk menyita handphonenya. Nah, jadi intinya ya diusahakan jangan sekali-sekali ya kita itu memvideokan atau memfoto para petugas yang sedang bertugas, tuh ya. Selanjutnya yang ke-9, barangkali putra-putri Bapak Ibu ikut umroh, kemudian memiliki kamera, ya, kamera selain HP. Nah, diusahakan jangan dibawa masuk ke masjid, apalagi untuk buat video dan lain sebagainya, ya, terlebih umpama pakai tongsis, ya. Nah, itu diusahakan jangan, karena dikhawatirkan nanti disita, tidak boleh. Adapun umpama sesekali pakai HP, insya Allah masih diperbolehkan. Kalau HP ya, kamera HP itu masih diperbolehkan. Tapi kalau kamera, ya, umpama Canon, ya, dan merek-merek yang lainnya, ya, jangan sampai dibawa masuk, kemudian kita buat video atau foto di dalam masjid, itu ya. Selanjutnya yang ke-10, Abah memberikan tips pada saat Bapak Ibu umpama ingin jalan-jalan naik kendaraan, ya, umpama naik taksi, diusahakan yang masuk ke taksi itu adalah laki-laki terlebih dahulu. Adapun pada saat keluarnya, diusahakan wanita terlebih dahulu, itu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ke-11, tips dari Abah ini adalah khususnya untuk wanita, baik itu yang masih muda maupun juga yang mungkin sudah berumur, apalagi umpama punya paras yang cantik, diusahakan dandannya jangan terlalu wah, jangan terlalu menor. Usahakan yang sederhana saja, ya. Karena apa? Karena nanti akan menjadi pusat perhatian orang laki-laki, dikhawatirkan seperti itu. Dan untuk pakaiannya, diusahakan pilih warna-warna soft. Contoh misalnya warna hitam, warna kalem, krem umpamanya, ya. Yang warna-warna soft lah, diusahakan seperti itu, ya. Jangan umpama mau ke Masjidil Haram, pakai pakaiannya warna merah, udungan warna merah umpama, pakai lipstik warna merah. Nah, ini diusahakan supaya dihindari, itu ya, seperti itu. Selanjutnya, yang ke-12, yang terakhir, Abah memberikan tips khususnya untuk wanita. Bagi wanita yang kesehariannya biasa memakai gelang emas, memakai cincin umpama karena senang,
Nah, diusahakan pada saat umroh ini supaya disimpan dulu di tempat yang aman. Jangan dipakai dulu, karena dikhawatirkan dapat mengundang kejahatan. Ya, jangan dikira kalau di tanah suci itu orangnya semuanya baik semua, ya tidak. Ada saja orang-orang yang tidak baiknya. Nah, itu juga untuk menghindari pada saat tawaf di Baitullah, pada saat sa'i. Itu kan yang namanya kita tawaf itu kan biasanya kan banyak orang. Ya, dikhawatirkan terjatuh, dikhawatirkan ada orang-orang yang tidak baiknya memanfaatkan kesempatan itu. Ya, diusahakan supaya disimpan. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, Abah berpesan bagi yang akan melaksanakan ibadah umroh tahun ini, jangan lupa ya, niatnya itu diusahakan niat karena Allah dari mulai awal sampai akhir, kemudian supaya dijauhi yang namanya sifat ujub dan sifat riya. Dan juga Abah memberikan tips, karena yang namanya ibadah haji maupun ibadah umroh ini merupakan panggilan dari Allah. Walaupun orang itu umpamanya seminggu lagi ya bersiap-siap untuk berangkat, kalau memang Allah mengqadar dia tidak bisa berangkat, ada saja jalannya. Nah, untuk itu silahkan memperbanyak doa kepada Allah. Bangun malam, berdoa di sepertiga malam yang akhir, minta kepada Allah supaya sukses ibadah umrohnya, bisa mendapatkan ya banyak pahala, bisa memanfaatkan waktu-waktu luangnya untuk beribadah kepada Allah, diberi sehat, waras, kuat, aman, selamat, lancar, dan barokah, bisa kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat barokah. Itu ya. Ada sedikit informasi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang tahun ini ada niatan ingin umroh, ya insya Allah ya, Abah dan istri berikut rombongan akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Oktober selama 12 hari. Bagi Bapak Ibu yang merasa nyaman, merasa nyambung ya, dengan nasihat-nasihat Abah, kemudian juga merasa mudah dalam menerima keilmuan dari Abah, dan hatinya itu ingin dibimbing ibadahnya oleh Abah, maka Abah menyarankan supaya mengikuti kata hati. Karena yang namanya ibadah ini Bapak Ibu ya harus tahu ilmunya terlebih dahulu, agar apa yang dilakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih ya, target Abah ini di dalam membimbing jamaah-jamaahnya ya, yaitu targetnya bagaimana caranya satu-satunya jamaah umroh itu bisa sukses mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Kemudian ya, diusahakan bagaimana caranya bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari apa yang disampaikan ini tidak usah ragu-ragu ya, barangkali di hatinya karena ingin dibimbing ibadahnya oleh Abah, silahkan bisa mendaftar ke admin Abah yaitu Ibu Nur. Dan insya Allah tahun ini istri Abah juga dilibatkan ya untuk membimbing jamaah-jamaah ibu-ibunya ya, barangkali karena ingin umpama berdoa di multazam. Ini khususnya kan kalau yang baru itu kan mungkin ada banyak keinginan, ingin umpama ke Raudhah, kemudian ingin masuk ke Hijr Ismail untuk sholat, untuk berdoa. Nah, dengan adanya diikut sertakan istri Abah untuk membimbing ya, ibu-ibunya, ya mudah-mudahan tadi tambah lancar ibadahnya. Itu ya, harapan Abah jangan merasa jauh. Karena apa? Orang lain pun bisa. Jadi yang sudah mendaftar itu ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera, ya kemarin malam juga ada dari Sumatera, ya dari Palembang, ya kemudian ada dari daerah-daerah yang lainnya. Sekarang ini zamannya sudah canggih, cukup melalui handphone, insya Allah komunikasi, pembayaran dan sebagainya itu bisa terlaksana ya zamannya, karena memang sudah canggih. Dan apabila Bapak Ibu masih ragu-ragu bagaimana caranya agar bisa dibimbing ibadahnya oleh Abah, silahkan tanya saja ke admin Ibu Nur bagaimana cara pendaftarannya, kemudian titik kumpulnya di mana ya, kemudian ya, kapan pada saat umpama belajarnya dan sebagainya. Silahkan tanyakan itu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.